Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman petani dimanapun teman-teman petani berada. Semoga teman-teman petani tetap dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Pada hari ini, channel Agri Nusantara ingin berbagi informasi tentang jenis padi varietas Ciherang, di mana Ciherang ini mempunyai beberapa varietas. Padi Ciherang ini banyak dibudidayaan oleh petani, khususnya petani-petani yang sudah senior. Ini bukan tanpa sebab, karena cara merawat padi Ciherang ini memang tergolong mudah dan menguntungkan, walaupun tentunya ada kekurangan dan kelebihannya. Selain faktor mudahnya dalam menanam padi Ciherang, faktor lain yang membuat banyak petani milih menanam padi Ciherang adalah ketangguhan padi Ciherang dalam menghadapi segala musim tanam, baik musim penghujan maupun musim kemarau. Namun teman-teman petani harus hati-hati ketika di musim hujan. Ini padi Ciherang rawan dengan kresek. Tentunya teman-teman petani bisa mengantisipasi dengan mengurangi pemberian pupuk urea, lebih kepada memakai pupuk yang lengkap. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini ada satu jenis varietas padi Ciherang, yaitu Ciherang Janger. Varietas padi Ciherang Janger ini adalah turunan dari Ciherang yang banyak sekali dicari oleh para petani karena desas-desus yang beredar. Kemampuannya dalam menghasilkan gabah kering panen rata-rata bisa mampu mencapai 9 ton per hektar. Varietas padi Ciherang Janger ini termasuk dalam kelas padi Ciherang yang premium. Benih padi Ciherang Janger dikembangkan dan produksi oleh penangkar benih Janger. Nanti untuk pembelian bisa dilihat di deskripsi, linknya ada, nanti saya usahakan, karena channel Agri Nusantara tidak menjual, hanya memberikan informasi tambahan untuk teman-teman petani semua. Adapun untuk pemupukan padi Ciherang ini bisa dilakukan 2 atau 3 kali. Usia tanam padi Ciherang ini tergolong genjah, antara 95 sampai 105 hari setelah tanam ini sudah bisa ditanam. Untuk jumlah anakan, padi Ciherang Janger ini punya salah satu unggulan, yaitu mampu mencapai 35 sampai 40 per rumpun. Selain itu, keunggulan lain pada padi Ciherang ini adalah pada malenya yang panjang dan bulir padi yang mencapai 350 sampai 400 bulir per male. Namun untuk hasil akhir tentunya tergantung perawatan dan lokasi lahan teman petani semua. Untuk yang kedua, ini juga banyak ditanam teman-teman petani senior biasanya. Ini padi Ciherang SS. Ini juga mempunyai termasuk dalam golongan premium. Ini sudah cukup banyak yang menangkar jenis padi Ciherang SS ini. Adapun dalam perawatan Ciherang SS ini tidak begitu sulit. Bahkan ketahanan padi terhadap penyakit jamur tergolong unggul. Selain cara perawatan yang mudah, cara pemupukan padi Ciherang SS tidak berbeda dengan padi Ciherang pada umumnya. Umur tanaman padi Ciherang SS ini cukup lama, yaitu 125 hari setelah tanam.
Meski masa tanam padi lebih lama atau hasil panennya lebih lama dari padi Cireng Jangkar, namun ketahanannya terhadap penyakit bisa menutupi kekurangannya. Adapun potensi hasil pada padi Cireng SS ini mencapai 12 ton per hektar, sedangkan rata-rata hasil realisasi di lapangan itu 8 ton per hektar gabah kering panen. Namun jika padi menggunakan jarak tanam jajar legowo ganda, maka tidak mustahil mampu mencapai 10 ton per hektar gabah kering panen. Maka bagi teman-teman petani semua yang ingin menanam padi ini akan lebih baik untuk tanam jajar legowo 21. Hal ini bertujuan agar pemupukan padi ini tidak terlalu berlebihan karena bisa menyebabkan padi ini roboh karena memang batang padi varietas Ciherang SS yang kurang kokoh dalam menahan menahan bobot padi. Untuk yang ketiga yaitu padi Ciherang Super. Padi Ciherang Super atau juga disebut dengan padi Ciherang 600 atau disingkat C600 oleh sebagian petani. Padi Ciherang 600 ini memiliki keunggulan dalam jumlah bulir tiap malainya yang mencapai 600 bulir. Makanya varietas padi Ciherang ini disebut Ciherang Super karena jumlah bulirnya yang sangat banyak. Keunggulan lain daripada padi Ciherang 600 ini terletak pada daya tahannya terhadap serangan jamur padi yang sering menyerang tanaman padi dan juga umurnya ini tidak terlalu lama, yaitu 110 hari setelah tanam bisa dipanen. Jika pada masa pertumbuhan sampai masa panen varietas padi Ciherang Super tidak mengalami serangan hama dan terkena penyakit, padi Ciherang 600 ini berpotensi mencapai hasil 11 ton per hektar gabah kering panen. Untuk yang keempat, ini padi Ciherang Jumbo. Kenapa sih dinamakan padi Ciherang Jumbo? Mungkin di otak teman-teman petani semuanya langsung berpikir, wah berarti padinya besar sekali. Karena salah satu varietas Ciherang ini memiliki bulir-bulir yang besar dibandingkan dengan varietas Ciherang yang lainnya. Baik masa tanam, perawatan, atau pemupukan padi Ciherang Jumbo ini sama dengan padi lainnya. Untuk potensi hasil, padi Ciherang Jumbo memiliki keunggulan yaitu mencapai 10 ton per hektar. Untuk yang kelima, ini padi Ciherang Putih. Padi Ciherang Putih ini memiliki ciri yang berbeda daripada padi Ciherang lainnya, yaitu terlihat ketika malai yang baru keluar akan berwarna putih seperti padi terkena blok. Ciherang Putih memiliki keunggulan terhadap serangan penyakit jamur yang rentan terjadi di saat musim pancaroba. Jadi menanam padi Ciherang Putih cocok dilakukan pada masa tanam padi cuaca tidak menentu. Adapun potensi hasil padi Ciherang Putih ini mencapai 10 ton per hektar dan hasil rata-rata per hektarnya ini mencapai 7 ton dengan masa tanam sekitar 115 hari setelah tanam padi. Itu 5 jenis padi Ciherang yang channel Agronetar sampaikan. Semoga menjadi rekomendasi untuk teman-teman petani dan tambahan pengalaman untuk teman-teman petani yang ingin memilih benih seperti apa itu sesuai dengan kondisi lahan dan tanah di tempat teman-teman petani berada. Itu
Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya agar channel Ageng Nusantara bisa terus berbagi mengenai pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.